Kau siapa? Berani-beraninya membuat keributan di sini? Kau tahu ini tempat apa? Nonayan Guci ini, kau tidak asing kan? Kau yang mengirimku ke penjara. Masa kau sudah lupa? Aku selalu mengingat. Lintang, kau masih hidup? Berkat engkau, 5 tahun lalu aku hampir mati. Bocah kurang ajar, pergi sana. Kalau tidak, ku buat kau mati lagi. Doni ya, kematian Yuni, apa kau juga terlibat? Aku bilang juga, Guci ini kok terlihat familiar. Bukankah ini mantan suami Nonayan? Kukira siapa? Ternyata kau, si pembunuh. Dulu merebut harta teman, lalu membunuhnya dengan keji. Sungguh keterlaluan membiarkanmu hidup. Cara kalian memutarbalikan fakta sungguh hebat. Yanti setelah Yuni meninggal, semua hartanya diwariskan padamu. Tak disangka engkau malah menikah dengan pesaingnya. Jangan fitnah aku. Fitnah? Kau tak pantas. Hari ini aku akan mewakili Yuni memberi kalian uang lagi. Orang-orang usir dia. Orang-orang usir dia keluar. Bos, satpam sudah saya hentikan. Tidak berguna. Usir mereka keluar. Masih mau makan atau tidak? Bagaimana? Kau seorang tentara bayaran, masih takut pada bocah ingusan? Komandan, ampun. Kali ini aku akan mengampunimu. Anak buah Komandan Xiao, pergi. Kenal beberapa tentara bayaran. Lalu kenapa? Kau pikir Phoenix Real Estate bisa ditakuti? Lintang, aku sarankan kau sisakan nyawamu dan bersikaplah rendah hati. Beberapa bos besar yang tidak dikenal ingin kau mati lebih cepat. Benarkah, monyet? Bagaimana urusannya? Bos, Dana Doni sudah diputus. Sebentar lagi akan ada kabar. Lelucon, kau pikir ini permainan anak-anak? Tuan Lee, rekening grup perusahaan kita, semuanya disita. Dan dari Garda Kota Ning Cheng juga datang untuk menggeledah. Apa? Bukankah kita punya koneksi? Siapa yang berani? Orang-orang di atas juga diselidiki. Tuan Lee, Phoenix Real Estate akan tamat. 5 tahun lalu kau membunuh Yuni. Ini akibatnya. Tamat. Phoenix Real Estate tamat. Semuanya tamat. Sekarang berlutut dan minta maaf pada Yuni. Kalau tidak, mati. Lintang, celakalah engkau. Aku akan mati bersamamu. Lintang, semoga engkau mati. Aku akan mati bersamamu. Doni, kau baik-baik saja. Ulangi lagi. Berlututlah dan minta maaf kepada Yuni. Berlutut atau tidak. Tuan Dewa Perang. Dewa Perang? Tuan Dewa Perang, saya telah dibutakan. Tolong ampuni saya, Tuan Dewa Perang. Tuan Dewa Perang, ini semua salahku. Jangan bunuh aku, Tuan Dewa Perang. Bos sudah memberitahu. Pengawal Ning Cheng, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Yuni, lihat. Mereka meminta maaf padamu. Semua orang yang hadir hari ini, tidak ada yang tertinggal. Siapapun yang berani membocorkan identitas Tuan Dewa Perang, mati. Selamat jalan, Tuan Dewa Perang. Ning Cheng, 5 tahun, aku kembali. Paman Yi, sudah lama tidak bertemu. Ya, waktu berlalu begitu cepat. Wanda sudah sebesar ini, dia sudah dewasa. Tunggu sebentar. Ayah. Paman Yemu datang untuk mengobrol denganku. Kau juga sudah lama tidak bertemu dengannya. Ayo, sapa dia. Lintang, kau sudah pulang? Kau Lintang? Wanda, sikapmu ini bagaimana? Ayah, ku dengar 5 tahun lalu, dia ingin merebut harta teman baiknya dan membunuh teman baiknya itu. Dia benar-benar sampah masyarakat. Lintang tumbuh besar di depanku. Aku tahu dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya, Pak Ye, anak muda memang begitu. Kau datang menemuiku kali ini, ada urusan apa? Kebetulan Lintang juga ada di sini. Aku ingin menjodohkan kedua anak ini dengan pertunangan. Apa? Ayah? Bercanda apa? Kau ingin aku menikah dengan pembunuh ini? Mending aku mati saja. Pak Ye, masalah ini
Sebaiknya biarkan anak-anak yang memutuskan. Ayah, aku setuju. Bagus, Lintang. Putriku ini sekolah di luar negeri. Sedikit angkuh, tapi hatinya baik. Kalian berdua jalan-jalanlah. Pupuklah rasa sayang kalian. Pergilah, cepat. Lintang, saya beritahu Anda, saya tidak mungkin menikah dengan Anda. Saya sarankan, buang pikiran itu jauh-jauh. Apa? Perusahaan ada masalah? Siapa yang melakukan ini? Keluarga Qin? Ngapain kau ikut? Saya tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu sekarang. Yang saya sakiti adalah keluarga Qin. Saya sarankan engkau segera turun. Keluarga Qin, aku ingin bertemu mereka. Jalan. Tidak tahu malu. Menabrak sendiri, mau mati pun tak bisa dicegah. Nyonya Ye, gawat. Tuan muda kedua Qin mengatakan kita mencuri formulanya. Sebaiknya kau jujur saja dan serahkan 14. Kalau tidak, konsekuensi menyinggung keluarga Qin bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Tuan muda kedua Qin, 14 saya kembangkan di luar negeri. Bagaimana bisa jadi milikmu? Wanda, saya sarankan kau jangan macam-macam. Saya bilang itu milik keluarga Qin, ya itu milik keluarga Qin. Tentu saja, bukankah engkau hanya ingin sedikit keuntungan selama kau menemaniku beberapa malam? Tenang saja, selama kau melayaniku dengan baik, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Hei, apa itu 14? Biayanya sangat rendah, tapi efeknya sangat bagus, obat jantung khusus. Siapa kau? Aku? Saya tunangannya. Tunangan, ya? Sekarang pergi. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Kau siapa? Kau berani mengancamku? Bocah, kau tamat. Sekarang aku akan memberimu pelajaran konsekuensi menyinggung keluarga Qin. Keluarga Qin kecil saja berani berkuasa di Ningcheng. Lintang, cepat pergi. Jangan membuat masalah. Kau cari mati. Joko, serang dia. Kau cari mati. Joko, serang dia. Cukup. Surya, di siang bolong begini, kau mau main kekerasan? Oh, sekarang kau takut? Tenang saja, asal kau membersihkan dirimu dan menemuiku malam ini, bocah ini mungkin masih bisa dikubur utuh. Kau, tentu saja, dia hanya permulaan. Jika kau tidak menurut, siapa yang tahu suatu hari nanti teman dan keluargamu akan mengalami kecelakaan? Bagaimana? Sudah kau pikirkan baik-baik? Sepertinya engkau masih peduli padaku. Tunanganku. Baiklah, tenang saja. Aku akan mengurusnya. Kalian pasangan menjijikkan, sudah cukup pamernya? Joko, bunuh dia. Bengong saja ngapain? Serang dia. Biasanya ku berikan makanan dan minuman yang enak. Sekarang kau mengecewakanku? Dasar sampah, kau sedang apa? Bukankah kau bilang kau jagoan peringkat 100 pertempuran? Kenapa engkau bahkan tidak bisa mengalahkannya? Bocah, tunggu saja. Kapten Wang, akhirnya engkau datang juga. Bocah inilah pembunuhnya. Apa masih ada hukum di sini? Kau yang membunuh. Kau tidak pantas menangkapku. Hari ini aku akan menangkapmu. Lin. Orang ini buronan internasional. Siapa yang mempekerjakanmu? Aku curiga dia menyewa pembunuh bayaran. Tidak mungkin. Aku membayarnya melalui perusahaan keamanan resmi. Bagaimana engkau menangani kasus ini? Kau bahkan tidak bisa menyelesaikan kasusnya. Tapi engkau berani menangkap orang? Kau sudah keberanian sekali ya. Kalau bisa kerja, kerjakan. Kalau tidak bisa, keluar, bawa dia pergi. Kami pergi dulu. Bocah, kali ini aku mengaku kalah. Tapi jangan senang dulu. Aku
Aku bertanya padamu, 5 tahun lalu ada seorang siswi yang dibakar hidup-hidup. Kau tahu? Lepaskan aku. Siswi apa? Aku tidak tahu. Kembali dan beritahu tuanmu. Setelah aku mengetahui semuanya dengan jelas, semua orang di keluarga Qin tidak akan ada yang lolos. Lintang, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Mereka berani mengusik tunanganku. Kalau aku tidak turun tangan, apa aku masih pantas disebut laki-laki? Kau bicara omong kosong lagi. Lintang, kau baru saja keluar dari penjara dan belum punya pekerjaan, kan? Bagaimana kalau engkau bekerja di perusahaanku sebagai satpam? Satpam? Baiklah, kalau begitu mulai sekarang aku akan menjadi pengawal pribadimu. Siapa yang butuh kau jadi pengawal pribadiku? Perusahaan kami punya konsultan keamanan profesional. Ini alat penyadap terbaru dari Inggris. Bagaimana mungkin? Apa kau tidak pernah berpikir bagaimana keluarga Qin bisa tahu banyak tentang 14 saat engkau baru saja menyelesaikan penelitiannya? Mereka langsung datang memerasmu? Manajer keamanan. Apa? Baru saja pulang? Tertangkap basah. Jika engkau mengejarnya sekarang, mungkin belum dihancurkan. Ayo. Siapa kau? Kau mau apa? Lihat, ahlimu adalah pengkhianat. Maafkan saya, tadi saya terlalu sombong. Sudahlah. Kau kan tunanganku. Siapa tunanganmu? Baiklah, Nyonya Bos. Pengawal pribadi Anda, Lintang, siap melayani Anda. Kah? Apakah kau sudah mendapatkan formula 14? Tiba-tiba ada seorang pemuda, dia membunuh Joko dan menghancurkan milikku itu, Kak. Tidak berguna. Hanya organ yang rusak. Yang penting adalah formulanya. Kak, kali ini kau harus membalaskan dendamku, Kak. Beristirahatlah dan sembuhkan lukamu. Pemuda itu mungkin di penjara, berlatih semacam tinju ilegal. Aku sudah mengirim parang 100 pertempuran, peringkat 600, bekas luka ke sana. Mereka tidak akan hidup sampai hari ini. Lintang, aku kasihan padamu, jadi aku mengizinkanmu tinggal sementara di rumahku. Jangan berani-berani melihat sembarangan, kalau tidak aku... Awas. Bisa menghindari pisau kupu-kupuku. Lumayan juga. Kau orangnya Surya. Nah, engkau sudah menampar muka keluarga Qin. Hari ini kau harus mati. Nona Ye, serahkan 14. Kalau tidak, wanita punya banyak kegunaan yang bisa dieksplorasi. Hei, jangan sering-sering menjilat pisau, tidak higienis. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kapan kau meracuni pisauku? Mustahil. Cepat sekali. Bos Qin, dia orang yang tidak bisa dianggap remeh. Mati? Dia tadi bicara apa? Entahlah, mungkin tetanus. Baiklah, ayo pergi. Ke kamarmu. Jangan kira kau bisa seenaknya, karena sudah menyelamatkanku. Kalau tidak ke kamarmu, bagaimana aku tahu
Apakah ada alat penyadap yang dipasang? Ayo, nurut pergi. Mesum, jangan lihat. Kenapa masih melihat? Cepat pergi. Aduh. Ada apa lagi? Aduh, aku sedang tidak enak badan. Maaf Tuan, tempat ini khusus anggota. Silahkan tunjukkan kartu anggota perak Anda untuk masuk. Tunggu, aku akan menelepon temanku. Aku sudah sampai. Lintang, kau juga di sini? Oh, aku sedang berkumpul dengan teman di sini. Lintang, kau sudah keluar dari penjara. Ini klub kelas atas. Biaya masuknya saja 998. Meskipun kau teman Wanda, ini bukan tempat untukmu. Ternyata dia mantan narapidana. Jangan-jangan dia kenal bos mafia, ya? Wanda, temanmu ini sudah banyak menderita, kau harus lebih memperhatikannya, biarkan dia merasakan dunia luar kita. Kalian sudah cukup. Lintang, pergi sana, jauhi Wanda, atau kau akan menyesal. Kak Lin, Tuan Muda Kian, kenapa Anda baru datang sudah mau pergi? Apakah pelayanan gadis-gadis kami kurang memuaskan? Jika ada yang Anda butuhkan, kami akan segera mengaturnya. Minggir. Ya. Minggir semua, berdiri di sini, ribut-ribut. Tidak pantas. Kian Bihau, cepat bubar. Ini Tuan Muda dari grup Feiyu. Hanya dengan menghentakkan kaki, Ning Cheng akan gempar. Tuan Muda Kian, kenapa Anda menendang saya? Kau, Kak Lin, maafkan aku. Semuanya karena aku tidak sempat menjemputmu. Ayo, silakan masuk. Ruangan Botan sudah disiapkan, minuman untuk Anda, tinggal menunggu Anda. Silakan masuk. Kurasa aku tidak bisa masuk. Dia bilang aku tidak punya kartu anggota, jadi tidak boleh masuk. Dasar buta. Kak Lin, abaikan saja dia. Lain kali aku akan minta mereka buatkan untukmu kartu anggota berlian. Silakan masuk, Kak. Bagaimana dia bisa berteman dengan Tuan Muda Kian? Entah dia dekat dengan siapa di penjara. Jadi anteknya. Sudahlah, ayo kita main. Bos, akhirnya Anda datang. Saya akan memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Hao dari grup Feiyu, konglomerat nomor 1 di Ningcheng. Ini adalah Tuan Dong dari dealer mobil Yuantu. Tak peduli hitam atau putih, kita harus memberinya sedikit rasa hormat. Halo Kak Lin, silakan duduk. Bos, kasus kematian adik Anda 5 tahun lalu, yang Anda minta saya selidiki, mengalami sedikit hambatan, jadi saya belum menemukan siapa dalangnya. Sepertinya saya terlalu baik akhir-akhir ini, sehingga beberapa orang melupakan keberadaan saya. Ingat, siapapun yang menghalangi, akan saya habisi. Bos, tenang sedikit, mereka berdua ketakutan. Tenang saja, Kak Lin, saya pasti akan menyelesaikannya. Betul. Saya pasti akan menyelidiki sepenuhnya. Pelayan, bawakan minuman. Wanda, lihatlah diri kita, level kita seperti apa. Sampah masyarakat seperti ini, jangan diberi muka. Benar, kalau dia masih berani macam-macam, saya akan membuatnya masuk penjara lagi. Pemabuk dari mana ini? Salah tempat, keluar. Berisik sekali. Mau mati? Cih, banyak juga wanita cantik di sini. Kamu saja, temani aku minum. Yuk. Lepaskan. Tolong, ada orang, tangkap orang mesum ini. Siapa? Kamu? Pau, Anda juga di sini? Ada apa ini? Cepat tangkap orang gila ini. Buka mata anjingmu dan lihat. Aku ini General Manager Yuan Tu Chasing, Wanto.
Aku main denganmu itu suatu kehormatan, jangan menolak tawaranku. Ini pacarmu? Bukan, KU. Anda salah paham. Ini bukan pacarku. Aku main dengan pacarmu, kamu keberatan? Tidak keberatan, KU. Anda mau main bagaimanapun terserah Anda. Handoko, kamu. Sayang. Tolong. Lepaskan aku. Biar aku manjakan kamu, ya? Lintang. Siapa yang berani memukulku? Mana orangnya? Kalian semua kemana? Habisi dia. Yang harus mati itu kamu. Kemari dan minta maaf kepada Wanda. Aku akan mengampuni. Meminta maaf? Kau tahu siapa aku? Kau akan kubunuh. Mana orangnya? Rendahan. Aku memberimu tanggung jawab atas bisnis di Ningcheng, bukan untuk bertindak semena-mena. Bajingan, aku akan menghabisi nyawamu. Tuan An, saya salah. Ampuni saya. Apa yang Tuan Lin katakan tadi? Iya, maaf. Saya salah, saya buta. Anda orang besar, anggap saja saya seperti angin lalu. Bukan minta maaf padaku, tapi pada Wanda. Berlutut merangkak kemari. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Sudahlah. Wanda, kita pulang. Kali ini aku akan memberimu muka. Kau yang urus sendiri akibatnya. Terima kasih, Tuan Lin. Ayah, kenapa ayah sudah pulang? Wanda, apa kamu lupa ibumu pulang hari ini? Nanti kita pergi, kita bertiga, biar ibumu juga bertemu dengan calon menantunya. Aduh, ayah. Ayah jangan bercanda. Aku tidak setuju bertunangan dengan orang ini. Aduh, sayangku. Siapa anak ini? Ini anak dari keluarga Lin, Lintang. Anak dari keluarga Lin? Bukankah dia baru saja keluar dari penjara? Tante, saya difitnah. Kamu jauhi putriku. Kalau tidak, akan kuberi pelajaran kamu. Ibu, sudahlah. Baiklah, ayo kita pulang. Nah, kamu pergi sana. Jangan ikuti kami. Aduh. Bagaimana cara jalanmu? Tidak punya mata? Dasar anak muda tidak sopan. Jalan selebar ini, apa ini jalan milikmu? Kamu wanita jalan. Saya Chandra, manajer umum grup Feiyu. Akan saya hajar kamu. Tuan Chen. Jangan banyak bicara. Setelan jas pesanan saya ini 2 miliar rupiah, bisa menghilangkan nyawamu. Meskipun menabrakmu sampai mati, nyawamu tidak berharga 1 juta rupiah. Bocah, urusan hari ini bukan masalah 1 juta rupiah. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Jangan, Tuan Chen. Orang ini tidak ada hubungannya dengan kami. Saya kepala bagian Dajian Bank, bekerja sama dengan perusahaan Anda. Manajer kami, Pak Wei, Anda lihat, bisakah Anda memberi saya muka? Pak Wei, ya? Katakan padanya, karena kamu Feiyu Group selanjutnya tidak mungkin bekerja sama dengannya lagi. Feiyu Group ya, sekarang juga minta maaf kepada tunanganku. Aku memberimu kesempatan. Kalau tidak, sebentar lagi kau bahkan memohon ampun pun tidak bisa. Halo, Haris, General Manager grupmu meninggal. Apa itu berpengaruh besar padamu? Tunggu dulu bos. Apakah orang itu menyinggungmu? Ya... Tunggu sebentar, aku akan segera menyelesaikannya. Halo, Tuan Kian, ini Chandra. Dasar sampah, segera minta maaf kepada Tuan Lin, lakukan apapun, mohon pengampunannya. Kalau tidak, lebih baik engkau mati saja. Kak Lin, saya salah, Kak Lin. Ini cek 500 juta rupiah, silakan terima. Hari ini saya memberi Haris muka, tidak akan mengambil nyawamu. Terima tendanganku, anggap saja sebagai permintaan maaf. Kak Lin,
Maaf, Kak Lin. Sepatu Anda kotor. Cepat pergi. Terima kasih, Kak Lin. Pergi. Baiklah, ayo pulang. Kalau bukan Lintang yang menggunakan koneksinya, kita tidak akan bisa pergi hari ini. Koneksi apa yang dia miliki? Kenalan di penjara, bos mafia? Kalau bukan karena koneksiku, koneksi Pak Wei, anak itu tidak akan menyerah. Ayo kita pergi. Ngapain kamu duduk di situ? Cepat pergi. Kalau begitu saya permisi dulu, Wanda. Aku pergi dulu ya. Sok banget. Paling benci orang yang tidak punya kemampuan, tapi sok hebat. Aduh, nanti mama carikan kamu banyak anak orang kaya. Aduh, Ma. Pak Wei, Anda rupanya... Bu Citra, Anda kenal? Pak Chen dari VU Group? Tuan Chen baru saja menelpon. Meminta maaf, bilang sebelumnya hanya salah paham. Dia melakukan itu semua karena menghormati Anda. Beberapa hari ini, ajak Tuan Chen keluar, makan malam bersama, dan bicarakan tentang kerjasama. Aku optimis denganmu. Ah, mengajak Tuan Chen? Tadi sepertinya bukan Direktur Wei yang membantuku menyelesaikan masalah dengan Chandra. Aku tahu, pasti Tuan Chen menyukai Wanda. Bu, apa yang Ibu bicarakan? Pasti begitu. Selama kerjasama ini berhasil, posisi Ibu sebagai direktur akan aman. Karena sudah datang, keluarlah. Biarkan aku lihat apa kemampuanmu. Nah, kamu bisa menemukanku lumayan juga. Kau hanya antek-antek keluarga Qin? Aku tak terkalahkan. Peringkat ke-407 di daftar Baizhan, muka hantu. Sebutkan identitasmu. Ku bilang, bisakah kalian yang di luar 100 besar ini, jangan bawa-bawa daftar Baizhan, kalian benar-benar memalukan daftar Baizhan. Sialan, cari mati kau. Kau, siapa engkau? Kekuatanmu setidaknya. Daftar Baizhan, 50 besar. Ampun, arga. Katakan, kapan kau bekerja untuk keluarga Qin? Katakan. Saya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Kelihatannya kau tidak tahu tentang kejadian 5 tahun yang lalu. Kalau begitu tidak ada alasan untuk membiarkanmu hidup. Berhenti, kau di siang bolong berani melukai orang. Ikut aku ke penjaga kota Ningcheng. Kau yakin? Omong kosong apa yang kau bicarakan. Untuk anjing pengecut sepertimu, selalu dihukum berat. Bagaimana pengakuan paksa? Kurang ajar. Tidak tahu diuntung, haruskah engkau merasakan sedikit penderitaan? Berani bertaruh dalam 10 menit? Jika tidak ada orang yang menyuruhmu membebaskanku, aku akan membayarmu 1 juta. Kau berbaring di tanah, gendong aku keluar. Monyet, urus ini. Aktingmu cukup bagus. Jangan kau kira komandan besar. Iya. Saya tahu saya salah. Pasti akan saya urus. Saya akan segera bebaskan dia. Tuan Lin, ini semua salah paham. Tidak apa-apa. Saya ini orangnya pemaaf. Harus sportif. Lintang, saya memberi muka kepada komandan. Jangan keterlaluan. Tuan An, lagi cari rezeki di mana? Jangan basa-basi. Jika Kak Lin kenapa-kenapa, besok kau mati. Tuan Muda Lin, silakan duduk. Tidak usah. Mana bajuku? Lintang, dasar bocah kurang ajar, kamu berulah lagi? Lintang, kalau bukan karena keluarga Ye yang membantumu, apa kamu bisa keluar secepat ini? Kalau bukan karena ayahmu meneleponku, memintaku untuk menyelamatkanmu, kau pikir aku akan peduli padamu? Dasar anak tak tahu diuntung, berani-beraninya engkau memukulku. Mobil siapa ini? Menghalangi jalan? Cepat pergi. Teriak-teriak apa? Mau mati? Wanita macam apa ini? Berani sekali menantangku. Aku ini kapten penjaga kota Ningcheng. Kau cari mati ya?
Salah paham, ini semua salah paham. Saya kepala bagian di Bank Dajian. Pak, tolong beri saya muka. Sembarang orang minta muka. Pak Uang, saya Wanda dari grup Y. Ini ibu saya. Kami akan pergi sekarang. Mohon tenangkan diri. Kalau begitu, kalian berdua ikut aku. Yo, Pak Wang, tuduhanmu cukup hebat juga. Tuan Lin, cepat pergi. Baik, saya pergi sekarang. Bu, apa kita benar-benar salah paham dengan Lintang? Dia sepertinya benar-benar kenal Anton dari dealer mobil Yuantu. Wanda, dia itu mantan narapidana 5 tahun. Anton, itu preman terkenal, mereka semua sama saja. Halo. Saya Citra, kepala bagian dari perusahaan investasi Dajian. Saya ingin bertemu dengan Tuan Chen untuk membicarakan kerjasama. Tidak bisa masuk tanpa janji. Satpam, antar wanita ini keluar. Aduh, kalian. Orang-orang sombong. Saya calon mertua Tuan Chen. Pak Direktur, beri saya sedikit waktu lagi. Tidak berguna. Saya beri kamu waktu 3 hari lagi. Jika tidak mencapai target 100 miliar rupiah, kamu akan jadi resepsionis. Wanda, kamu harus bantu ibu. Ibu sudah pergi ke sana beberapa kali, tapi ibu bahkan tidak melihat batang hidung Tuan Chen. Benar? Sebelumnya karena Lintang. Apa hebatnya dia? Semua karena dia, ibu jadi menderita begini. Sudahlah, Bu. Ibu bisa minta bantuan Lintang. Apa? Saya Citra, lebih baik mati di luar daripada meminta bantuannya. Ibu, bagaimana dengan Tuan Wei? Wanda, telepon Lintang. Ibu tidak menyuruhmu untuk memohon padanya, ibu hanya memberinya kesempatan untuk membalas budi keluarga kita. Halo, Lintang, apakah kamu punya kontak Chandra dari grup VU? Baiklah, akan kuberikan. Ingat untuk menyebut namaku. Sampah ini hanya berguna untuk ini. Saya Citra, saya ingin bertemu dengan Tuan Chen. Halo Bu Citra, silakan lewat sini. Sudah kubilang, aku berteman dengan Tuan Chen, lain kali lebih hati-hati. Kita sudah janjian. Silakan duduk. Bu Citra, bagaimana kabar Tuan Lin akhir-akhir ini? Tuan Lin? Oh, aku tidak akrab dengan mantan narapidana Lintang itu. Peduli apa aku dengan keadaannya? Satpam, usir wanita gila ini. Salah paham, Tuan Chen. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Usir dia. Tuan Chen, ini pasti salah paham. Kamu akan menyesal. Kerjasama ini masih bisa dibicarakan. Lintang. Kau ingin menghancurkan keluargaku? Pak Direktur Wei, beri saya sedikit waktu lagi. Percayalah pada saya. Kepala Citra, dalam pekerjaan kita harus punya sikap. Bagaimana dengan sikapmu? Bertingkahlah yang baik, kamu akan mendapat keuntungan. Dasar perempuan jahat, kembali saja jadi resepsionis. Wanda, si rendahan Chandra, mencurigai hubunganku dengan Lintang. Tanpa banyak bicara, dia mengusirku. Si brengsek Wibowo ingin Lintang, bisakah kamu... Haris, ambil 50 juta dari perusahaanmu dan simpan di Bank Dajiancai. Dia hanya membual. Halo, Tuan Chen, apa? 50 juta? Tentu saja bisa. Bu, lihat Lintang, dia benar-benar mencari koneksi kan? Itu semua karena aku bicara dengan Tuan Chen. Apa hubungannya dengan si payah ini? Kakak. Bodoh. Ini semua salah Lintang, bajingan itu. Tidak bisa melakukan apa-apa
masih berani tinggal di keluarga Qin, pergi jauh-jauh, pergi undang guru macan, pendekar keluarga. Apakah ini Tuan Ye? Saya Qin, Tito dari keluarga Qin. Serahkan formula 14 segera. Kalau tidak dalam 3 hari, saya akan menggunakan kepala Lintang sebagai hadiah pertemuan. Lintang, cepat lari. Keluarga Qin mengirim pendeka, peringkat ke-76 dari daftar, perang 100 untuk membunuhmu. Sangat hebatkah? Yang bisa masuk daftar, perang 100 semuanya adalah master sejati. Mereka seorang diri bisa menandingi kekuatan. Baiklah, terima kasih tunanganku. Jangan khawatir, keluarga Qin akhir-akhir ini agak gelisah. Aku harus membeli rumah. Kalau sampai terjadi perkelahian dan melukai orang tua itu akan buruk. Keluarlah. Kemampuanmu dalam menyembunyikan niat membunuh masih perlu ditingkatkan. Teh susu ini beracun. Tuan Muda Qin, Lintang langsung saya bunuh atau Anda yang akan mengurusnya? Bunuh dia dan bawa kepalanya kembali. Baik. Anak muda, kau tidak seharusnya menyinggung orang yang tidak bisa kau singgung. Kaulah yang tidak seharusnya menyinggung orang yang tidak bisa engkau singgung. Bagaimana mungkin kau padahal trik murahan seperti ini mungkin hanya berhasil untuk preman kecil. Kau padahal sudah minum teh susu beracun. Sayangnya, aku kebal racun. Trik kecil seperti ini tidak cukup untuk. Katakan, kapan engkau mulai bekerja untuk keluarga Qin? Aku 3 tahun lalu. Bagaimana Santi meninggal? Aku tidak tahu. Kalau begitu kau tidak perlu hidup lagi. Bolehkah aku tahu namamu? Biar aku mati dengan tenang. Peringkat pertama daftar 100 pertempuran, Dewa Pembunuh, Lintang. Monyet. Di mana rumah terbaik di Ningcheng? Pak Xincheng. Kompleks orang kaya terbesar di Ningcheng. Saya akan segera membelikan satu untukmu. Tidak perlu. Saya akan lihat sendiri. Mana ambulansnya? Kenapa ambulansnya belum datang juga? Cepat sedikit. Itu saya dokter. Apa perlu saya bantu? Anda siapa? Anda kenal saya? Saya Menteri Keuangan Ningcheng, Hadi. Saya dengan Departemen Kehakiman ada sedikit hubungan. Secara kebetulan mengenal Tuan Lin. Tuan Lin ada apa? Keracunan. Sudah sembuh. Racun ayahmu sudah hilang. Sekarang hanya sedikit lemas. Terima kasih Tuan Lin. Bukan Tabib Sakti. Terima kasih Tabib Sakti Lin. Tidak apa-apa. Kalau begitu cepat minggir, saya mau lihat rumah. Bibi Zhang, kan? Halo? Kamu, anak muda, rumah di sini sebulan bisa 60 juta rupiah. Setahun hanya 720 juta rupiah. Jangan pinjam uang dari lintah darat untuk cari muka dengan menyewa rumah di sini. Saya baru saja lihat, kamu di rumah Menteri Wang diusir keluar. Tabib Lin, terima kasih telah menyelamatkan nyawa ayah saya. Jika Anda suka, saya akan memberikan rumah ini kepada Anda. Menjadi tetangga Tabib Lin juga merupakan suatu kehormatan bagi saya. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Ada orang di rumah? Saya Citra dari Jian Cai Hang. Sebelumnya sudah membuat janji dengan Tuan Wang. Bu, Anda mencari Tuan Wang? Kenapa kau di sini? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi jauh-jauh? Saya tinggal di sini. Kau tinggal di sini? Ini adalah villa termahal di Ningcheng. Kau tidak takut kualat? Ini benar-benar rumah saya. Anda mau masuk dan menunggu? Apa maksudmu masuk dan menunggu? Ini jelas rumahku. Entah berapa banyak uang yang kau ambil dari Wanda lagi. Tabib Lin, apakah Anda nyaman tinggal di sini? Aduh, Tuan Wang, Anda sudah kembali. Aduh, saya Citra dari Jian Cai Hang. Maaf, sekarang sedang tidak bisa mengurus urusan pekerjaan. Tabib Lin, ayo kita. Kau memanggilnya apa? Tabib? Aduh, dia hanya seorang mantan narapidana. Untuk mendekati Anda, dia menggunakan uang putri saya untuk menyewa rumah di sini. Kau
Apa yang kau bicarakan? Rumah ini saya berikan untuk Tabib Lin. Kau berani berkata kasar, kerja sama kita, batal mulai sekarang. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tuan Wang, Ibu, Lintang. Tuan Wang, demi saya, Wanda adalah tunangan saya. Direktur Citra, maaf. Besok saya akan ke Bank Dajian Cai untuk menandatangani kontrak. Tabib Lin, kalau begitu saya permisi dulu. Permisi. bagus sekali. Aduh, benar-benar Lintang, menantu saya yang baik. Wanda, biasanya engkau di sisi Lintang, jaga dia baik-baik. Ibu. Tabib Lin, ayah saya sakit parah lagi. Cepat periksa dia. Mereka semua ahli medis, tetapi mereka tidak berdaya. Anak ingusan seperti ini, Ada langit di atas langit, ada orang di luar orang, hati-hati dengan ucapanmu. Nak, jika kau bisa menyembuhkannya, aku akan langsung mengangkatmu sebagai guru. Tidak perlu menjadikanku guru. Sudah setua ini, baru mencapai level ini. Menerimamu sebagai murid terlalu membuang-buang waktu. Kau langsung berlutut saja dan sujud 10 kali. Teracuni. Omong kosong. Nah, kalau tidak bisa, cepat berlutut dan minta ampun. Sudahlah. Tabib Lin, ayahku. Agak sulit, tapi setelah beberapa tusukan lagi, dia akan segera sadar. Nak, apa yang kau bicarakan? Tidak percaya, lihat saja sendiri. Ayah, kau sudah bangun. Tidak mungkin. Kali ini, bukanlah racun lama kambuh, tetapi seseorang telah meracuninya lah. Sejak terakhir kali, ayahku tidak pernah keluar rumah. Bagaimana mungkin? Racun ini sangat tersembunyi dan baru saja diberikan. Lagi pula orang yang meracuni ada di ruangan ini. Kau jangan memfitnah. Memfitnah? Kurasa orang yang meracuni adalah engkau. Di tanganmu ada aroma Mingju Yao Kau. Inilah yang membuat Tuan Besar keracunan. Tuan Wei, keluarga Wang telah berbuat baik padamu. Bagaimana engkau bisa tahu? Ku bilang, aku adalah tabib. Baiklah, berlutut dan minta maaf. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Sesuai perjanjian, kalau engkau main curang, jangan salahkan aku. Sisanya serahkan padamu. Tuan Wei, sekarang saatnya kita menyelesaikan masalah kita. Kak Lin, silahkan duduk. Masalah keluarga Qin, bagaimana penyelidikannya? Aku menemukan beberapa petunjuk, tapi masih belum jelas. Ada hambatan, sepertinya ada tangan tak terlihat yang mengendalikan aku. Aku yakin di belakang keluarga Qin pasti ada kekuatan yang lebih besar yang mendukung mereka. Tapi aku sudah menemukan beberapa... Pelan-pelan saja, sisanya serahkan padaku. Halo, sebelumnya Santi di kota Jiang, keluarga Chu muncul, aku akan pergi ke sana. Bos, kau akan turun tangan. Kali ini, aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak sengaja memecahkan barang-barang kalian. Cantika, kau bilang tidak sengaja, harus ganti rugi 500 juta rupiah. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Hai, ini mudah. Aku akan membantumu memikirkan caranya. Ada 3 pilihan, A, B, C. Apa saja pilihannya? Pilihan A, sekarang kau keluar dan biarkan mobil menabrakmu. Minta ganti rugi 500 juta rupiah. Lalu kembalikan uangnya padaku. Lalu bagaimana dengan B? B, jual semua organ dalammu. Totalnya mungkin sekitar 500 juta rupiah. Bagaimana dengan C? C mudah. Tidur denganku. Lalu kau bisa pergi. Kau tidak tahu malu?
Pelacur, jangan menolak tawaranku. Hei, kau Cantika? Ya, kau siapa? Kurasa pilihan B bagus. Kau... Hei, kau siapa? Hanya 500 juta rupiah. Oh, sepertinya ada yang ingin membelanya. Lebih baik engkau cari aman. Serang dia, habisi dia. Aku tuan muda Satria dari keluarga Su. Cih, bocah, sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Telan dia dan aku akan mengampuni nyawamu. Kau Satria? Tahu kan, cepat berlutut dan panggil aku ayah untuk memohon ampun. Hanya sekelompok orang lemah ini. Hei, kalian para pecundang, tunggu apa lagi? Serang. Bagaimana bisa? Telan, cepatlah. Lepaskan. Aku peringatkan kau, aku tuan muda keluarga Su. Aku didukung keluarga Long. Jika engkau berani menyentuhku sedikit pun, aku akan... Terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak perlu berterima kasih. Sebelumnya, apakah kau pernah menyelamatkan seorang gadis bernama Santi? Santi, kau... Aku kakaknya. Bagaimana Santi bisa sampai di Jiangcheng? Dan apa yang terjadi 5 tahun lalu? Santi datang pada suatu malam. Tiba-tiba muncul di depan pintu rumah saya. Kamu? Tolonglah, selamatkan aku. Jangan panik, pelan-pelan saja. Aku diculik? Aku baru saja berhasil melarikan diri. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Minta mereka menjemputmu. Kakakku, dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan dan ditangkap. Tolong. Kemudian aku menyadari Santi tidak pernah pulang. Aku pergi ke satuan keamanan. Tapi satuan keamanan tidak mengurus masalah ini. Mereka malah mengusirku. Dan aku juga melihat Satria di satuan keamanan. Sudah diselidiki atau belum? Siapa orang itu? Tuan muda. Orang itu baru datang beberapa hari yang lalu. Kami juga belum menemukan latar belakangnya. Tidak berguna. Orang seperti itu datang ke Jakarta, bagaimana bisa tidak ada kabar? Tuan muda, orang itu pergi ke villa keluarga Chu. Panggil Badri, ikut aku. Tuan muda, kita bisa memanfaatkan satuan keamanan. Tuan, 2 mangkok mie. Jangan bergerak, barusan kami dapat informasi. Kau meracuni seseorang, sekarang kau akan kami tangkap. Cui Hui, tunggu aku di sini. Iya. Kalau aku tidak bekerja sama, jangan salahkan kami kalau bertindak kasar. Pergi. Di mana Cui Hui trik pengalihan? Cantik sekali wajahnya, kakinya, teske. Aku peringatkan engkau, jangan macam-macam. Dia wanita yang disukai bos kita, bukan untuk kita sentuh. Minggir. Kenapa diam saja? Bangunkan dia, aku tidak suka bermain dengan mayat. Satria? Suryanto, kau mau apa? Teriak saja, teriak saja. Teriak sampai suaramu habis. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Lim Cheng, tolong aku. Lim Cheng, tolong aku. Lim Cheng. Perempuan jahat, akan kubuat kau tahu. Siapa aku? Di mana Suryanto? Katakan, keluarga Suryanto bukan tempat yang bisa engkau masuki seenaknya.
lumayan juga bisa memanfaatkan kekuatan lawan. Tapi hanya itu saja. Di mana Suryanto, orang mati tidak perlu tahu. Aku tanya sekali lagi, di mana Suryanto? Saya tanya sekali lagi, di mana Satria? Saya tidak tahu. Ini terakhir kali saya bertanya, di mana Satria? Saya benar-benar tidak tahu, tapi dia membawa alat pelacak. Lintang? Kenapa? Tidak berfungsi. Lintang, kau cari mati. Lintang, aku tahu engkau akan datang menyelamatkanku. Lintang, kau tidak boleh menyentuhku. Kalau tidak, keluarga Su tidak akan melepaskanmu. Keluarga Su? Sekarang tidak ada orang di sekitar. Membunuhmu tidak akan ada yang tahu. Kau tidak bisa membunuhku. Apapun yang kau inginkan, aku bisa berikan padamu. Terlambat. Aku baru saja akan mencarimu. Tidak disangka kau mencari ajalmu sendiri. Bagus. Dendam lama dan baru kita akan kubayar sekaligus. 5 tahun yang lalu, kau menculik seorang gadis bernama Santi. Dibawa kemana? Siapa yang menyuruhmu menangkapnya? Tidak kenal, aku tidak tahu. 5 tahun yang lalu. Aku ingat, 5 tahun yang lalu, aku tidak melakukan apapun padanya. Aku hanya mengikuti perintah dari atas, tangkap dia, temukan dia. Lalu bagaimana? Lalu memasukkannya ke dalam mobil. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak berbohong. Kumohon, bunuh saja aku. Lupa memberitahumu, aku seorang tabib. Luka kecil sepertimu ini, 1 suntikan saja cukup. Dibawa kemana? Aku tidak tahu. Kumohon. Kutanya sekali lagi, siapa yang menyuruhmu menangkapnya? Keluarga Qin. Keluarga Qin yang menyuruhku. Aku benar-benar tidak tahu lagi. Bos, Tito bilang padaku, rahasia ini tidak boleh diketahui orang lain. Kalau tidak, dia tidak akan melepaskanku. Kumohon, lepaskan aku. Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Bagus. Terima kasih, bos. Aku akan menyampaikannya kepada Tito. Tendangan ini khusus untuk Cantika. Enya. Terima kasih, kau telah menyelamatkanku lagi. Hanya hal kecil saja. Lintang, aku tidak punya apapun untuk membalasmu. Aku bersedia menyerahkan diriku padamu. Tidak perlu. Tenang saja, aku masih suci, belum pernah disentuh siapapun. Bukan begitu. Cantika, kau pernah menampung adik perempuanku, aku sangat berterima kasih. Lagi pula, aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuanku. Apalagi calon kakak iparmu belum tentu setuju. Maafkan aku. Tidak apa-apa, mulai sekarang panggil saja aku kakak. Kak Lintang. Bos, di antara barang lelang kali ini ada satu barang yang berhubungan dengan keluarga Anda. Apakah beritanya akurat? Tenang saja, bos. Semuanya sudah diselidiki. Sekarang, mari kita sambut barang lelang utama kita, rempah Jiangnan. Konon rempah ini dapat menyembuhkan segala penyakit, merupakan warisan kuno. Dari sebuah keluarga besar, hanya ada 1 bungkus ini, harga awalnya 10 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. Lelang dimulai, bos. Nomor 24 menawar 18 juta rupiah. Nomor 8 menawar 30 juta rupiah. Nomor 24 menawar 50 juta rupiah.
Lihat siapa yang berani menawar lebih tinggi dariku. 50 juta rupiah sekali. 50 juta rupiah 2 kali. Nomor 195 menawar 200 juta rupiah. Nah, ini bukan lelang mainan. Apa kau punya uang sebanyak itu? Kalau kau bisa, naikkan tawaranmu sekarang. Kalau tidak bisa, mundur saja. 100 juta. 200 juta. Nah, kau menawar setinggi itu, apa kau punya uang? Bagaimana dia bisa punya kartu Dewa Nusantara yang hanya ada 10 di seluruh negeri? Tidak mungkin. Kau bocah ingusan. Bagaimana mungkin punya kartu Dewa Nusantara? Pasti palsu. Orang yang tidak tahu tidak bersalah. Pembayaran berhasil, saldo 67.500 triliun rupiah. Sekarang seharusnya tidak ada masalah lagi. Uangnya sudah kami bayar. Ayo kita pergi. Silakan Tuan, dasar bodoh. Bos besar, apakah rempah-rempah ini yang hilang dari keluargamu? Ya, ini muncul di sini. Santi dulu juga pernah ke sini. Aku curiga penculikan Santi dulu sangat berkaitan dengan itu. Selidiki. Wanda, kau kenapa? Barusan Tito mengirim orang. Mereka ingin mencuri formula 14. Wajahmu? Mereka mengganggumu? Aku tidak apa-apa. Tapi Tito, mereka sudah mencuri data formula 14. Tenang, aku akan mengambilnya kembali untukmu. Tuan Qin, kenapa engkau begitu bersemangat hari ini? Hari ini aku senang. Malam nanti kita bersenang-senang. Bukankah aku sudah bilang? Saat aku senang, tidak boleh ada yang menggangguku. Sial, apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan engkau, ini perusahaan pribadiku, masuk tanpa izin. Aku akan menuntutmu. Saat kau menerobos masuk ke kantor Wanda, kau tidak mengatakan seperti itu. Satpamnya pada kemana semua? Mau Satpam? Akan kuantar kau untuk menemani mereka. Berani-beraninya kau mengancam Wanda? Kau pikir aku tidak berani menghabisimu? Aku mengampuni nyawamu? Kau pikir aku takut padamu? Hentikan. Kurang ajar. Di siang bolong begini berani-beraninya melakukan pembunuhan. Komandan Chu, akhirnya Anda datang juga. Lintang, kau kan jago berkelahi. Apakah kau bisa melawan pisau terbang? Sebaiknya kau jangan ikut campur. Kalau tidak, kau tidak akan tahu bagaimana cara matimu. Mau sok jagoan di ambang kematian. Saya dikirim ke sini oleh Panglima tertinggi, Komandan Tanjung. Menyerahlah sekarang, kalau tidak akan dibunuh di tempat. Masih ada waktu untuk pergi sekarang. Dia hanya mantan narapidana dengan beberapa preman di sekitarnya. Apa instruksi dari Menteri Wang? Lintang adalah teman keluarga Wang. Saya harap Anda memikirkan konsekuensinya sebelum bertindak. Komandan Chu, Anda dan Menteri Wang tidak memiliki hubungan langsung. Jangan khawatir. Setelah semuanya selesai, 1% saham keluarga saya akan saya berikan kepada Anda. Menteri Wang, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Nah, pelindungmu tidak berguna lagi. Pengadilan kriminal sedang bertugas menangkap tersangka Tito. Minggir kalian semua. Monyet, kau datang sendiri. Bos, bagaimana saya bisa tidak datang jika Anda memiliki urusan? Kau... Sudah jelas. Kepala pengadilan kriminal masih bengong di situ, mau menakut-nakuti siapa dengan belati itu. Tuan, kami akan segera pergi. Komandan Chu, aku akan memberimu 2% saham, 2%. Kuberikan 20% saham,
20%. 1 atau 20% apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau sudah menghancurkanku. Menghancurkan. Aku dihancurkan olehmu. Komandan Chu, apakah kau ingin membungkamnya? Salah paham. Kita pergi sekarang. Ini surat perintah penangkapan. Ikutlah kami dengan patuh. Ku beritahu kau, aku punya orang penting di belakangku yang tidak bisa kau ganggu. Kau memaksaku menggunakan koneksiku, aku pastikan kau akan lenyap. Bos, apa yang akan kau lakukan dengan Tito? Karena sudah ditangkap, tidak perlu bersikap sopan. Lihat siapa di belakangnya, bereskan semuanya sekaligus. Baik, tenang saja, aku sudah membereskan Tito. Membereskan? Jangan lakukan hal bodoh. Pengadilan pidana yang menangkapnya, aku taat hukum. Oh, Lintang datang. Belum makan kan? Mau makan apa Bibi buatkan? Bibi tidak perlu repot-repot. Ada apa? Langsung saja katakan. Kamu ini bicara apa? Bibi kan melihatmu tumbuh besar. Waktu kamu kecil, Bibi pernah menggendongmu. Sudahlah, kalian berdua main saja. Bibi buatkan makan. Monyet, bagaimana? Tito mengaku belum. Dia masih melawan. Dia pikir orang di belakangnya akan menyelamatkannya. Aku akan menginterogasinya sendiri. Monyet. Kau bilang orang buangan keluarga. Tiba-tiba menjadi jagoan hebat. Lalu kembali untuk balas dendam. Ya. Menarik. Bertemu lagi. Lintang. Tatapanmu begitu tajam. Kalau bukan karena engkau, bagaimana aku bisa begini? Kau yang salah. Yang mengusirmu dari keluarga bukan aku, tapi kakakmu Tito. Apa yang mau kau lakukan? Hah? Saya hanya ingin memberitahu Anda, saya bisa menyembuhkan Anda. Kenapa engkau menyelamatkanku? Bukan apa-apa, karena Tito telah menyinggungku, saya memutuskan untuk menggunakan cara yang menyenangkan, memelihara seekor anjing keluarga Qin, lalu membiarkan kalian saling serang. Apa untungnya bagiku membantumu? Untungnya, sadarilah situasimu, menyelamatkanmu hanya keinginanku saja. Jika engkau mau menjadi anjingku, jadilah. Jika tidak, teruslah mengemis di sini. Kak Lin. Halo, bos. Ada masalah? Ada apa? Atasan tiba-tiba mengeluarkan perintah, menyuruhku melepaskan Tito. Siapa orang di belakangnya? Atasan merahasiakannya dan langsung menempatkan seorang kepala pengadilan kriminal menggantikan posisiku. Bagus, kau Tito. Sepertinya mereka sudah lupa siapa. Monyet, kau tidak perlu mengurus urusan selanjutnya. Sisanya akan kurus sendiri. Bos kau. Dengarkan aku, berani menangkapku, kalian semua akan mati. Tunggu sampai aku keluar, satu persatu. Semuanya akan mati. Oh, benarkah? Bagaimana engkau masuk? Orang-orang di luar sudah pingsan. Aku bilang padamu. Katakan 5 tahun yang lalu, kau menculik seorang gadis bernama Santi. Siapa yang menyuruhmu? Dibawa kemana? Aku tidak tahu. Aku beritahu padamu, kau berani menyentuhku. Sama saja dengan menampar wajah orang besar itu, aku akan membuatmu menderita. Aku tahu kau tidak akan mengaku. Kau mungkin tidak takut mati, tapi aku tidak tahu. Apakah kau takut lebih buruk dari kematian? Ini suntikan pertama. Sarafmu seharusnya sudah putus. Dan sekarang seharusnya merasakan sakit yang luar biasa. Ingat sekarang? Kau lihat, aku tidak hanya bisa membuatmu menderita, tapi aku juga bisa menyelamatkan.
Jika engkau tidak ingin terus-menerus merasakan penderitaan ini, sebaiknya kau cepat katakan padaku. Saya hanya diperintahkan untuk membawanya pergi. Saya tidak menyentuhnya. Diperintahkan oleh siapa? Tuan Mudalong mengatakan dia penting. Tuan Mudalong siapa? Dibawa kemana? Tidak tahu. Aduh. Lain kali aku akan menghabisi. Lingga, kau benar-benar mengejutkanku. Kepala bagian. Sebelum Anda datang, serah terima pekerjaan belum selesai. Secara teori, saya belum memenuhi syarat untuk menerima perintah dari Anda. Kau bagus. Lalu, bagaimana dengan kelalaian manajemen di pengadilan hukuman disusupi oleh penjahat? Apa penjelasanmu? Bukankah ini untuk menyambut Anda? Kami mengirim 90% staf departemen. Lagi pula ini bukan masalah besar. Omong kosong. Warga sipil yang tidak bersalah, Tito, dianiaya oleh orang jahat dan hampir kehilangan nyawanya. Sekarang, bawa dia ke rumah sakit untuk dirawat. Ayo pergi. Longgui. Saya di sini. Apakah Lintang keturunan keluarga Lin? Tangkap dia untukku. Mulai dari orang-orang terdekatnya. Baik. Nona Ye, Tuan Muda kami mengundang Anda. Siapa engkau? Bang Long, ini adalah tunangan Lintang. Bocah itu, dialah yang terus menyelidiki keberadaan Santi. Ya, wanita jalang Santi itu mati-matian tidak mau bekerja sama. Kalau tidak, aku juga tidak tega membunuhnya, kan? Kalian? Tito. Wanda, kau jatuh ke tanganku. Hari ini bagaimanapun juga, kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Sudahlah. Telepon Lintang. Dia tidak datang. Wanda mati. Halo? Lintang, cepatlah kemari. Terlambat, kau tidak akan bisa melihat wanita tercintamu lagi. Tito, kau berani menculik Wanda. Kau benar-benar cari mati. Yo, Lintang, datang cukup cepat. Wanitamu sudah lama menunggumu di sini. Lintang? Bocah, kau terus-menerus melawan keluarga Long. Sekarang, wanitamu ada di tanganku. Kalau engkau mengerti, cepat berlutut dan meminta maaf. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Abang Long, ya? Dari keluarga Long? Karena kau tahu namaku, aku sarankan kau cepat berlutut dan meminta maaf. Tunduk padaku, aku bisa melepaskanmu. Lagi pula, keluarga Lin masih berguna bagiku. Keluarga Lin? 5 tahun yang lalu, Santi diculik olehmu? Santi, perempuan jalang itu sangat tidak patuh. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sayang sekali, sayang sekali. Saya Longgui, peringkat 9 di daftar pertempuran 100. Bisa membuatku turun tangan. Bocah keluarga Lin, anggap saja kematianmu berarti. Bocah, bukankah engkau selalu ingin tahu penyebab kematian Santi? Ayo, aku akan memberitahumu. Keluarga Lin, kalian memiliki resep turun-temurun yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Awalnya aku sudah mendapatkannya, tetapi membutuhkan darah keluarga Lin kalian sebagai katalisnya. Adikmu mati dengan sangat mengenaskan. Tak disangka keluarga Lin kalian masih memiliki keturunan. Benar-benar menggunakan darah Santi sebagai katalis?
Awalnya aku juga tidak ingin membunuhnya. Siapa suruh adikmu begitu tidak penurut, setiap hari ingin mati saja, sangat menyebalkan. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa mengeringkan darahnya, menyimpannya untuk digunakan perlahan. Kau tidak tahu betapa menyedihkannya kematiannya. Agus, keluarga Long pasti akan kubinasakan. Longgui, kau bengong apa? Lintang, mati kau. Wanda. Ini bubuk obat dari kantong wewangian yang kau berikan padaku sebelumnya. Semoga bermanfaat untukmu. Apa? Bubuk obat di pelelangan itu kau yang ambil? Sampah sepertimu tidak pantas mengambil barang-barang keluarga Lin. Peringkat 9 di Baisan Bank, kau pantas. Longgui, kau bengong apa? Serang dia. Kau? Longgui, kau sedang apa? Serang dia. Tuan Dewa Pembantai, ampuni saya. Tuan Dewa Pembantai, ampuni saya. Santi dibunuh olehmu, aku akan membuatmu merasakan hal yang sama. Sebagai persembahan untuknya. Bawa dia pergi. Baik, Tuan Dewa Pembantai. Lintang, aku akan segera mati? Wanda, jangan bicara omong kosong. Percayalah padaku, aku pasti akan menyembuhkanmu. Kehilangan banyak darah, cepat, aku beri kalian 5 menit, cari semua darah di sekitar sini. Cepat pergi. Baik. Wanda, kau telah melindungiku, kau tertusuk pisau untukku, kau telah berkorban begitu banyak untukku, aku pasti akan menyembuhkanmu. Aku percaya padamu. Bos, Nyonya memiliki golongan darah Hra negatif yang langka, bank darah di kota Ningcheng kekurangan pasokan, perlu didatangkan dari luar kota, pengiriman udara tercepat pun membutuhkan waktu 2 jam, meskipun harus mencari di seluruh Ningcheng, carilah golongan darah negatif dengan imbalan besar. Baik. Bos, saya sudah memeriksa semua orang di kota ini, hanya 2 orang yang memiliki golongan darah panda. Hanya itu yang bisa saya dapatkan. Tidak cukup bawa mereka ke sini, beli nyawa mereka dengan banyak uang, gunakan nyawa mereka untuk menyelamatkan nyawa Wanda. Baik, Bos. Lintang, jangan sakiti orang yang tidak bersalah demi aku. Wanda, bertahanlah. Monyet, berapa lama lagi darah dari kota sebelah sampai? Bos, paling cepat setengah jam. Wanda, bertahanlah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku masih berhutang padamu sebuah pernikahan yang megah. Aku akan menjadikanmu pengantin wanita paling terhormat di Semarang. Aku percaya padamu. Wanda, kau sudah bangun? Apakah ada yang tidak nyaman? Dengan suntikan ini, penyakit di dalam tubuhmu seharusnya sudah hilang. Lintang, kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sayang, apa yang kau bicarakan? Aku masih menunggu pernikahan kita. Bos, langsung saja. Sesuai perintah Anda, keluarga naga sudah dimusnahkan sepenuhnya. Agus dieksekusi dengan cara yang sangat kejam. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang namanya keluarga naga di dunia ini. Biarkan Tito untuk saya akan membuatnya sangat menderita.
Wanda, serahkan orang-orang dari keluarga Qin kepadamu. Tuan Lin? Sudah siap? Tuan Lin, kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti. Lintang. Maaf, Nona Ye. Mulai sekarang saya akan menjadi anjing yang setia. Silakan beri perintah. Di mana Tito? Saya belum membunuhnya. Saya menyimpannya untukmu. Ingat, jangan biarkan dia mati dengan mudah. Baik. Selamat datang. Gaun pengantin di sini hanya untuk dijual, tidak disewakan. Jika tertarik, silakan lihat-lihat. Oh, Nona Wang. Gaun pengantin ini akan terlihat sangat indah jika Anda yang memakainya. Halo kalian berdua, saya Miao Miao, konsultan gaun pengantin magang. Biar saya bantu kalian berdua. Wanda, kamu suka yang mana? Yang itu bagaimana? Gaun ini harganya 388.888 rupiah. Nona Wang akan mencobanya. Jika kalian suka, bisa. Yo, orang udik. Berani-beraninya merebut gaun pengantin denganku? Sadar diri dong, kalian mampu membelinya. Maaf, Nona Wang, saya hanya sedang memperkenalkan gaun ini kepada mereka. Tidak bermaksud merebut gaun pengantin Anda. Orang jelek, pakai apapun tetap jelek. Hei, siapa yang memberimu keberanian? Berani sekali kau bicara seperti itu pada pacarku? Sudah berapa banyak jarum suntik yang kau masukkan ke wajahmu? Mana yang asli? Kau tidak sadar diri? Brengsek, berani sekali kau memukulku. Kau tahu siapa pamanku. Aku tidak peduli siapa pamumu. Pergi. Tunggu saja engkau. Siapa yang berani membuat onar di Feiyu Group? Oh, ternyata Tuan Lin. Selamat datang, Tuan Lin. Apakah Anda ingin memilih gaun pengantin? Ya. Ambilkan gaun pengantin kebanggaan kami yang bernilai 600 miliar rupiah untuk Tuan Lin. Wah. Bagaimana sayang? Apakah kamu suka? Ya, aku suka. Tapi apakah ini terlalu mahal? Tidak mahal, tidak mahal. Merupakan suatu kehormatan bagi kami jika Anda mengenakan gaun pengantin ini. Silakan terimalah. Bungkus. Baik, Tuan. Tunggu. Kamu mulai sekarang promosikan dia. Kamu dipecat. Mulai sekarang, kamu jadi manajer toko di sini. Dilarang masuk tanpa undangan. Saya petugas kebersihan baru. Petugas kebersihan? Cepat masuk. Jangan berlama-lama. Baik-baik. Para hadirin, hari ini adalah acara pertunangan saya dan Wanda. 10 hari lagi, saya akan mengadakan sebuah pesta pernikahan yang meriah, membuat Wanda menjadi wanita paling terhormat. Jadi, semua yang hadir di sini hari ini adalah orang kepercayaan saya. Mulai hari ini kita akan... Wanda, aku akan membunuhmu. Tito, kau berani datang? Kau telah membuatku seperti ini, aku pasti akan membalas dendam padamu. Surya, kemari. Sebenarnya, aku ingin membiarkanmu hidup karena kau merasa hidupmu terlalu panjang, maka aku akan membiarkan kalian saling serang. Bukankah ini kakak? Surya, kau. Kau apa? Kalau saja kau dulu tidak mematahkan kakiku dan membuangku keluar, untungnya aku bertemu Tuan Lin. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana aku mati. Aku bahkan harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku juga tidak akan bertemu Tuan Lin. Ingat, keluarga Qin aku yang menentukan, kau hanyalah seekor anjing. Surya, kakak salah. Tuan Lin, mulai sekarang keluarga Qin adalah anjingmu. Besok aku akan mengikatnya di pintu untuk menjagamu. Bagus, bangunlah. Terima kasih Tuan, terima kasih Nyonya. Mulai hari ini,
Dia adalah nyonya kalian. Melihatnya seperti melihat. Salam hormat Tuan, salam hormat Nyonya. 14, saya sudah berhasil mengembangkannya. Efek penyembuhannya juga sangat bagus. Saya berencana untuk memproduksinya secara massal. Dengan begitu, kita bisa membantu masyarakat Ningche. Bagus kalau kamu suka, tapi aku tidak ingin kamu terlalu khawatir. Hei, monyet, cari murid tabibku itu, suruh dia jadi konsultan di perusahaan Wanda, lalu siapkan 3 ton bahan baku untuk Wanda kembangkan. Ah, ini terlalu banyak. Kamu istriku, aku pasti akan memberimu yang terbaik. Buka pintunya, jemput pengantin wanita. Lintang, akhirnya kamu datang juga. Wanda sudah menunggu lama? Sayang, aku datang untuk menjemput. Wanda, silakan masuk. Ayah dan ibu sedang menunggu di dalam. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Tunggu aku ya. Baik. Bagus. Dasar perempuan jahat. Tak kusangka bertemu denganmu di sini. Berpakaian seperti orang kaya. Kau tahu tetanggaku, tabib terkenal, sedang mengadakan pesta dan kau ingin ikut meramaikan? Berharap ada bangsawan yang akan tertarik padamu? Jaga bicaramu. Jaga bicara? Menjaga bicara itu untuk orang lain, bukan untukmu. Wanda, ada apa? Dia mengganggumu? Bagus, dasar rendahan. Persiapanmu cukup matang. Kau ingin mencuri perhatian dari tabib itu. Hari ini adalah hari bahagiaku. Aku tidak ingin membunuh siapapun, tapi aku tidak bisa memaafkan. Sih, hari bahagiamu? Kau terlalu membanggakan diri. Kalau engkau ingin ikut meramaikan, tidak perlu berlagak seperti ini. Apa hubunganmu dengan Hadi? Kau tahu Hadi? Dia pamanku. Takut kan? Cepat pergi. Hadi, kemari. Paman, lihat, anak ini masih saja berlagak jadi tabib. Dasar anak haram tidak tahu diuntung. Ini Tabib Lin. Beraninya kau tidak sopan pada Tabib Lin. Keluarga Wang sudah membesarkanmu dengan percuma, Tuan Lin. Tabib Lin, anak ini tidak mengerti apa-apa. Kumohon maafkan dia. Cepat berlutut pada Tabib Lin. Sepertinya, akhir-akhir ini aku terlalu baik, membuat beberapa orang lancang. Kebetulan dia bisa menjadi contoh. Bawa dia masuk. Ayo. Ampun Tabib Lin, ampun Tabib Lin. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Diharap Wanda suka pedas. Karena engkau tidak sopan pada Wanda, monyet bawa air cabai itu kemari. Tabib, ampuni aku. Ini cabai terpedas. Minum ini bisa mati. Paman, tolong aku. Tolong bicaralah pada tabib untukku. Aku salah.